rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hikmah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insyaallah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai kajian ba'diyah subuh ini dengan memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan, dan sungguh nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada cobaan dan ujian. Oleh karena itu, segala kondisi dan keadaan yang kita hadapi, kita husnuzon kepada Allah, bahwa apa yang Allah berikan itu baik. Sungguh pun terkadang tak sesuai dengan keinginan kita. Apapun yang terjadi baik, apapun yang terjadi baik. Husnuzon kita kepada Allah. Salawat beriring salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa beberapa hari lagi kita akan menikmati bulan suci Ramadan. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk terus menjaga iman kita, menjaga kesehatan iman, menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa menikmati Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Memang beberapa hari lagi kita akan menikmati Ramadan, tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah esok hari kita masih hidup, apakah lusa kita masih bisa bernapas. Tak ada yang tahu. Maka dari sekarang kita niat, ya. Yang penting kita niat. Man hamma bihasanatin, siapa yang berniat untuk melakukan satu amal kebaikan, maka dia dapat pahala dari niatnya itu, seolah-olah dia sudah melakukan. Dan kalau nanti kita berjumpa dengan Ramadan, kita laksanakan niat kita tadi, maka kita dapatkan 10 kali balasannya minimal. Dan sebagaimana kita tidak tahu esok hari kita hidup atau tidak, maka kita perlu persiapan. Persiapan yang paling penting bagi kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tentu adalah persiapan amal-amal kita, amal-amal pribadi kita, salat kita. Kemudian zakat kita sudah kita tunaikan atau belum? Kalau kita sudah mampu berangkat haji, sudah kita tunaikan haji atau belum? Itu amal-amal pribadi. Akan tetapi ada satu amal yang mesti kita persiapkan, karena ini ada kaitannya baik dengan diri kita dan juga kepada generasi penerus kita. Apa itu? Persiapan bagaimana harta yang kita miliki agar nanti ketika kita tinggalkan tidak menjadi fitnah bagi anak cucu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sendiri dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ayat ini Allah letakkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum waris. Di ayat yang ke-9 dijelaskan dulu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim, hendaklah kalian takut kalau kalian meninggalkan generasi penerus kalian itu generasi yang lemah. Kenapa bisa lemah? Salah satunya adalah lemah ekonominya, lemah imannya. Karena lemah imannya bertengkar mereka gara-gara harta. Subhanallah. Ini Allah telah peringatkan kita. Yang kedua, terkait dengan kematian kita dan harta warisan. Ini mungkin bukan kita yang mati, tapi orang tua kita yang mati. Kita yang menerima harta.
dalam menerima harta warisan, kita pula yang zalim di sana. Maka Allah ingatkan di ayat yang ke-10, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya yang mereka makan itu bukanlah harta, yang mereka makan itu adalah api neraka, wa yasla sa'ira, dan nanti mereka akan dibakar lagi. Jadi Allah peringatkan dua hal dulu sebelum Allah membahas tentang masalah hukum waris di ayat yang ke-11. Ya. Yang ke-9 diingatkan tentang persiapkan generasi kita jangan nanti mereka bertengkar terhadap harta waris. Yang kedua terhadap diri kita. Bagaimana kalau kita yang menerima harta warisan? Apakah kita akan menerimanya dengan hukum Allah atau kita akan zalim? Kita akan menggunakan adat istiadat sebagai tameng, kita akan gunakan kebaikan saya yang ngurus orang tua sebagai alasan, ya. Zulman, zalim. Barulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang masalah hukum waris di ayat yang ke-11 dan 12. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rentetan dari apa alasan-alasan kenapa kita harus mematuhi masalah hukum waris. Dan kita ini telah masuk ke pertemuan yang keempat, seingat saya, ya, tentang masalah hukum waris, dan yang kita bahas adalah salah satu buku yang dituliskan oleh sahabat saya, yaitu Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, tentang 10 kesalahan hukum waris. Ya. Bukunya ada, mau download PDF-nya pun ada. Nah, tapi ini kita kaji satu persatu. Nah, kita tetap mengulang dari awal apa-apa saja, ya, sebagai ulang kaji. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Yang pertama, ya, dari 10 kesalahan hukum waris yang sering terjadi di Indonesia adalah menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Ya, ini sudah kita bahas dengan panjang lebar. Kenapa anak laki-laki dapat bagian lebih besar daripada anak perempuan? Karena di pundak anak laki-laki itu ada tanggung jawab terhadap nafkah ibunya dan nafkah saudari perempuannya. Bahkan kalau saudari perempuannya ini tak nikah sampai umur 60, sampai segitu pun masih jadi tanggung jawab saudara laki-lakinya. Begitu beratnya tanggung jawab anak laki-laki, maka mereka pantas mendapatkan bagian 2 kali perempuan. Saudara laki-laki yang tidak peduli terhadap saudari perempuannya, dia zalim. Ya, sebagaimana kalau ada orang tua punya anak perempuan tak nikah dia, tak dipedulikannya, biarlah, dia zalim. Ya. Selagi dia belum nikah, anak perempuan tanggung jawab ayahnya. Berat punya anak perempuan, Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak, kemudian dia berikan tarbiyah, berikan pendidikan yang baik, ya, kemudian dia berbuat baik kepadanya, kemudian dia nikahkan, maka si ayah tersebut bisa masuk ke dalam surga. Itu luar biasa, gara-gara anak perempuan. Tapi kenapa? Karena tanggung jawabnya besar, ya, tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab itu berpindah kepada anak laki-laki kalau ayahnya meninggal. Makanya anak laki-laki pantas mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Lalu yang kedua, yang paling sering terjadi kesalahan adalah membagi harta warisan ketika masih hidup. Ya, kalau masih hidup tidak bisa dibagi harta warisan karena namanya masih hidup. Ya. Harta warisan hanya ada ketika kita sudah meninggal. Kalau mau dibagi-bagi masih hidup, namanya apa? Namanya hibah. Kalau dibagi-bagi ketika masih hidup, dilaksanakan setelah mati, namanya wasiat. Tapi wasiat tak boleh kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Nah, baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menunda pembagian harta warisan. Ini juga paling sering terjadi dengan berbagai alasan. Ya. Banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang masalah ini, Ustaz, orang tua kami meninggal, Ustaz.
Kemudian ibu kami masih ada harta belum dibagi-bagi. Terus saudara kami sudah ada yang meninggal. Yang saudara yang meninggal ini punya anak. Lalu udah mulai banyak masalah di sana. Yang lebih ribet lagi, ya, Ustaz, orang tua kami yang meninggal, Ustaz, ayah kami yang meninggal, tinggallah ibu kami. Lalu ibu kami yang menikah lagi. Ya, ketika sudah menikah lagi, hartanya itu semua diambil sama ayah tiri kami. Nah, saudara kami sudah ada yang meninggal. Yang meninggal ini punya anak. Ya. Lalu ibu dari anak yang ditinggal tadi menikah lagi, Ustaz. Jadi cucunya dapat enggak? Oh, panjang sekali pembahasannya. Ya, panjang sekali. Jadi jangan biarkan ini berlarut-larut. Ya, jangan biarkan berlarut-larut, secepatnya dibagikan hukum waris tersebut. Yang kita sebut adalah pembahagian harta waris, bukan penyerahan. Ya, kita harus membedakan ini. Kalau namanya pembagian, setiap ahli waris dipanggil, dikumpulkan, disebutkan, fulan, engkau adalah anak laki-laki, maka bagianmu segini. Engkau anak perempuan, bagianmu segini. Wahai istri, ya, engkau adalah istri almarhum, bagian engkau segini. Itu namanya pembahagian. Ini wajib, ya, wajib dan perlu diselesaikan secepatnya. Maksudnya secepatnya bagaimana? Setelah selesai yang fardu-fardu yang lain. Yang pertama fardunya apa? Fardu kifayah, ya. Memandikan, menyolatkan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Lalu bayar hutangnya kalau ada hutangnya. Tunaikan wasiatnya. Setelah itu langsung tunaikan pembahagian harta warisan. Jangan tunda lama-lama. Ya, jangan tunda lama-lama. Apa hukumnya menunda-nunda pelaksanaan sholat tanpa ada uzur? Apa hukumnya? Kalau masih ada waktunya lenggang, makruh. Tapi kalau sudah menjelang sampai akhir nanti kelewatan, hukumnya haram, termasuk fawailul lil musallin. Lalu apa hukumnya menunda-nunda pembahagian harta warisan? Sama. Karena wajib, hukum membagi hukum waris itu wajib. Semakin lama ditunda dengan alasan yang tak betul. Apa alasan tak betul? Ibu kami masih hidup, Ustaz. Bagaimana? Itu alasan tak betul, alasan yang salah. Belum laku dijual, Ustaz. Itu juga, ya, alasan yang salah. Apalagi alasannya? Kami belum sempat, Ustaz. Apalagi belum sempat. Lebih salah lagi. Kenapa? Ada kewajiban yang belum dilaksanakan. Tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Jangan tunda-tunda pembahagian harta warisan. Kenapa? Karena membagi harta warisan itu adalah amanah, ya. Dan Allah memerintahkan kita antu adul amanah, ya, untuk melaksanakan amanah. Yang kedua, kenapa menunda-nunda itu jangan sampai terjadi? Karena akan terjadi kezaliman nanti. Ya, tunda akan terjadi zalim. Harta itu namanya harta, Bapak Ibu sekalian, namanya harta. Tidak pernah dia kok dititipkan bertambah. Kalau kata-kata ya, Wahyu tolong sampaikan kepada pengurus begini, pasti ada tambahannya nanti. Tapi coba dititip uang, tapi kalau Wahyu insya Allah lah amanah dia. Tapi titip orang kepada sembarang orang, bukannya bertambah malah berkurang. Begitu juga dengan harta warisan, semakin lama dibagi, coba lihat, perhatikan, ya, ditinggalkan harta 1 miliar, setahun kemudian masih utuh nggak 1 miliar itu? Tidak mungkin, pasti dipakai, apalagi ditundanya sampai 10 tahun. Lalu siapa nanti yang akan memakan harta itu, menggerogoti harta warisan itu? Ya nomor 1 paling sering ya istrinya lah. Iya kan? Yang megang kekuasaan harta setelah si suami meninggal siapa? Ya kan istri. Makanya perempuan berpotensi besar makan harta secara zalim. Makanya memang tak salah kalau disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fi lailatin usriya bi, aku lihat ketika malam aku sudah Isra Mi'rajkan.
Apa ra'aitun nar, aku lihat neraka, wa aktsaru ahliha an-nisa, yang paling banyak penghuninya wanita. Karena ada potensi di sana, ada potensi. Makanya bagi kaum wanita bukan menjadikan ini sebagai berpasrah diri. Ya udah Ustaz, kami sudahlah, ini memang kami calon ahli neraka. Kan bukan begitu pula. Tetapi menjadi sebuah wanti-wanti. Oh, ini potensi nih. Kalau gitu saya jangan termasuk salah satu yang masuk ke dalam neraka. Ya. Bagaimana caranya? Termasuk salah satunya ketika meninggal suami itu, camkan di dalam pikiran bahwa ada amanah suamiku yang harus kutunaikan untuk anak-anakku. Jangan nanti itu menjadi beban dia di dalam kubur. Jangan nanti menjadi beban untukku, temakan olehku harta yang tak halal untukku itu. Camkan dalam pikiran kita sehingga kita tidak menjadi penyebab harta warisan tertunda-tunda pembahagiannya. Dan ini yang paling sering terjadi ya. Dari sekian banyak kajian hukum waris yang saya isi di berbagai masjid di kota Pekanbaru ini, mulai dari Tarai sana ya, sampai ke arah Hang Tuah sana, rata-rata permasalahan kenapa tak dibagi orang tua kami yang perempuan masih hidup, Ustaz. Itu alasannya. Antara harta itu terus habis. Tak sengaja termakan. Ya, tak sengaja. Emang kalau tidak sengaja, tidak berdosa? Berdosa lah, karena tahu hukumnya. Ya, maka segera tunaikan. Segera. Ya. Ada lagi yang jadi masalah itu abang paling besar, abang paling tua, atau kakak paling tua. Ya. Nah itu ada juga. Ya, meninggal orang tuanya, nantilah dibagi tanah orang tua kita, tanah kubur orang tua kita belum lagi kering katanya. Apa hubungannya tanah kubur orang tua kering tak kering dengan pembagian hukum waris? Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Terus kalau udah nggak kering-kering, disiram terus tiap hari, nggak dibagi-bagi begitu. Dari mana jalannya itu? Nggak ada sama sekali itu. Ya. Bahkan sebaiknya sebelum kering tanah kuburnya sudah ditunaikan amanahnya. Itu kan amanah. Harta itu amanah. Ya. Sebelum kering lagi tanah kuburannya sudah selesai. Sehingga nanti ketika berziarah, wahai ayahanda, telah kami tunaikan amanah engkau. Harta yang engkau tinggalkan sudah kami bagikan kepada seluruh ahli waris engkau. Bangga kita bilang sama orang tua kita. Orang tua itu dengar, walaupun sudah wafat dia dengar. Allah berikan wasilah ya. Tapi tak bisa menjawab, itu saja masalahnya. Kalau kita bilang wahai ayah, sudah kami tunaikan semua amanah harta warisan itu, alhamdulillah, dari dalam larilah kita ya kan. Walaupun orang tua sendiri enggak ada betul lagi ini ya. Tetapi orang tua kita dengar. Orang tua itu dengar. Allah berikan wasilah apabila anaknya itu berziarah kepada orang tuanya. Lalu kata-kata yang baik disampaikan, doa-doa dilantunkan, itu akan sampai terdengar oleh orang tua itu. Jangan nanti ketika sudah wafat, datanglah si adik paling kecil, nangis dia sambil berziarah, abang kami zalim ayah, harta warisan ayah itu tak dibagi-bagi, dikuasainya semua. Jangan. Ini yang jangan. Ya. Menunda-nunda pembahagian harta warisan dan beresiko besar makan harta anak yatim. Nauzubillah. Ya. Makan harta anak yatim itu kan jatah. Kalau dia meninggal ayahnya, berarti kan anak itu yatim kan. Lalu dimakan. Makan harta anak yatim ibunya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, kesalahannya adalah menunggu laku dijual. Menunggu laku dijual. Tadi ditunda-tunda ya, sekarang menunggu laku dijual. Kenapa tak dibagi? Belum laku, Ustaz. Masalah laku belum laku, tanah, rumah, properti itu urusan teknis Bapak Ibu sekalian. Ya, itu namanya penyerahan. Adapun pembahagian itu sudah bisa dilaksanakan. Ya, ini rumah harganya ditaksir berapa? 800 juta. Oke,
800 juta. Masalah pembahagian kan sudah bisa. Istri dapat 1/8 berarti berapa? 100 juta. Kan tahu berapa nilainya. Ya, 1/8 dari harga rumah itu. Ya. Anak laki, anak perempuan berapa? Dapat 7/8-nya. Ya. Mereka berbagi di 7/8 itu. Nanti laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Kan sudah dapat bagian-bagiannya. Disebutkan, nah ini nak kalau nanti ya si ibu lah yang bijaksana. Janganlah ibu ini pula jadi penghalang, ya kan? Anak ini harta ayah kalian ini ada rumah. Ini belum bisa kita cairkan karena belum laku. Tapi bagian kalian sudah ada di sini, nak. Sudah ada bagian kalian di sini. Ya. Itu disebutkan. Itu namanya dibagi. Masalah penyerahan tidak apa. Masalah penyerahan nanti kalau sudah laku kita serahkan. Ataupun misalnya anaknya tadi itu masih kecil, ya mau diserahkan tak mungkin, dia masih SD. Sementara warisan ayah 1 miliar, mana pula anak kecil dengan 1 miliar, ya kan? Diculik dia nanti. Nah, jadi menunggu laku dijual itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan menunda-nunda pembahagian hukum waris, dan itu salah satu kesalahan. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian, kita buka sebelum kita lanjutkan lagi. Ada yang mau nanya? Boleh. Ada? Ada yang mau bertanya? Belum? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Nanti yang mau nanya silakan ya, enggak masalah. Yang kelima, masalah harta bersama suami istri. Harta gonogini. Ya, ini paling sering terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia masih menganut dan mengambil hukum peninggalan Belanda. Ada namanya harta bersama. Ya. Dalam syariat Islam, baik dalam Al-Quran, baik dalam As-Sunnah, dan juga pendapat para ulama salafus salihin dan ulama al-mutaakhirin, tidak ada yang namanya harta bersama kecuali dalam syarikah muamalah tuh. Nah, dalam syarikah, apa syarikah? Serikat, perusahaan atau usaha. Nah, itu ada dengan nilai yang diakadkan semenjak awalnya lagi. Jadi kalau dari awal tidak ada akadnya, tidak bisa jadi harta bersama. Dari mana jalannya? Saya beli rumah ya, tipe 36 dengan gaji saya. Lalu kemudian ketika saya meninggal, nanti diklaim ini harta bersama, setengahnya adalah milik istri. Ini dari mana jalannya? Dari mana? Akadnya di mana? Kan tidak ada akadnya sama sekali. Oh Ustaz, kami membangunnya bersama Ustaz. Nah, ini sering terjadi itu. Membangun bersamanya bagaimana Bu? Iya Ustaz, suami saya yang beli, saya yang bagian urusan masalah makanan sehari-hari. Karena kami sama-sama bekerja. Akad bersamanya di mana? Akad bersamanya di mana? Ya. Tak halal berpindahan kepemilikan harta seseorang dalam hukum Islam kecuali atas akad. Ya. Ini air dibeli dengan uang masjid. Kemudian diperuntukkan untuk ustadz yang ceramah. Nah, tiba-tiba jemaah minum air ini. Halal enggak air ini untuk jemaah? Itu punya masjid kan? Halal enggak untuk jemaah? Tidak halal Bapak Ibu sekalian. Tak halal. Kenapa? Bukan untuk jemaah ini. Ya. Jadi kita jangan punya masjid. Enggak bisa tamu-tamunya masjid terus milik bersama gitu. Enggak boleh. Ya, semua ada peruntukannya. Ya, semua ada peruntukannya. Di masjid ada kotak aqua misalnya, kotak minum air mineral yang gelas-gelas itu. Masih tertutup, tersegel masih yang diletakkan di pinggir pojok. Tiba-tiba kita haus, main ambil aja. Halal enggak? Itu bukan hartamu yang bisa kau ambil. Bukan. Dari mana jalannya? Itu harta masjid, uang masjid.
Kecuali masjid sudah menyediakan, silahkan diambil, sudah dibuka segelnya, silahkan. Siapa yang mau minum jamaah silahkan, halal. Ya, tapi kalau tak tahu jangan. Ini kita sekarang suka sekali mengambil sesuatu yang daripada mubazir. Enggak usah cerita mubazir itu. Kita ingat kisah tentang Imam Abu Hanifah ketika ayahnya Imam Abu Hanifah itu diminta oleh istrinya, tolong carikan buah. Buah itu tak nampak di mana, di pasar lagi tidak musim, tetapi dijumpai di sungai yang mengalir. Nampak buah itu, diambil, dibawa, dimakan sama istrinya. Baru teringat, ya Allah, ini tidak betul ini tidak betul. Ya. Walaupun itu tibanya jatuh di sungai, dibawa oleh sungai, akhirnya dicari di mana asal daripada buah itu tadi. Dia minta izin ke sana. Untuk apa? Menjaga diri kita dari harta-harta syubhat. Ya, itu dia. Kembali lagi ke masalah harta bersama tadi. Tidak ada nas Al-Quran ataupun sunnah atau pendapat ulama salihin, salafus salihin, baik itu dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, harta bersama suami istri. Yang maksudnya harta yang langsung otomatis bersama ketika mereka nikah, tidak ada. Tidak ada itu. Adanya muncul di KHI, kompilasi hukum Islam. Ini pendapat sangat lemah sekali. Dari mana? Mungkin diambil dari adat. Kenapa adat ini ada? Karena dulu dijajah oleh Belanda. Lemah sekali ini. Lemah sekali. Mau ini kita pakai. Tapi kalau ibu-ibu senang dia, harus ada Ustaz, harta bersama Ustaz. Ittaqillah wahai bunda. Jangan gara-gara yang harta yang sedikit itu akhirnya doa-doa itu tak terkabulkan. Orang yang makan harta haram tak terkabulkan doanya. Walaupun dia mengemis-ngemis begitu kepada Allah. Itu hadisnya kan ada, selesai. Tidak ada. Harta bersama tidak ada. Kalau memang mau rumah itu dijadikan harta bersama, dari sejak awal diakadkan. Ibu bekerja, bapak bekerja. Oke, kita bangun rumah ini sama-sama 50-50, akad kita. Ya, baru sah jadi harta bersama. Bukan, tidak ada otomatis itu tidak ada. Akad nikah itu menghalalkan hubungan suami istri, bukan menghalalkan hartanya semuanya. Harta istri, harta suami, harta suami. Hanya saja dalam harta suami ada nafkah untuk istri. Yang kalau suami ini pelit, boleh dia ambil. Semana semuanya diambil? Kan enggak. Secukup nafkah dia saja. Karena istri ini bukan mencuri, dia hanya mengambil haknya. Itu karena ada kejadian daripada sahabat Hindun kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan, kata Hindun, mengadu kepada, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan ini bakhil, pelit sekali, kami sampai tak cukup makan. Kata Rasulullah, ambil dari hartanya yang mencukupimu dan anakmu. Ya, ada kata Rasulullah, ambil ini semua, seberapa engkau suka. Tidak ada itu. Yang dibolehkan hanya mengambil hak nafkah si istri tadi, itu yang diambil. Jadi bukan mencuri. Dan juga tidak ada harta bersama, kan? Baik, ada yang mau nanya? Silakan. Kalau ada yang mau nanya. Ada? Belum ada? Silakan Pak. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya. Ketika ada seorang tua yang sudah lama menginginkan anak perempuan, tapi belum dapat,
Coba pertama laki, coba kedua laki, coba ketiga laki, sampai ya udah kelima, ini hampir habis nih masanya ini. Ya Allah, kalau saya bernazar kalau nanti ada anak perempuan maka harta ini, tapi harus ditentukan, ya, harus tentukan rumah ini nanti untuk anak perempuan saya, itu nazar. Apakah wajib ditunaikan? Wajib ditunaikan, tapi bukan dalam bentuk harta warisan, Pak. Jadi bentuknya apa? Hibah. Ketika dia punya anak perempuan, ya, masuk dia masa akil balik, sebutkan, nak, rumah ini telah bapak nazarkan untuk kamu, hukumnya wajib. Tapi pemberiannya dalam bentuk hibah, bukan dalam bentuk wasiat, ya, bukan masalah. Kalau masih hidup kan tidak ada harta waris, ya. Kalau masih hidup namanya hibah, maka si ayah wajib menghibahkan rumah itu kepada anak perempuannya tadi. Sudah selesai? Belum, ya, belum. Kenapa belum selesai? Hibah orang tua kepada anak wajib disertai dengan keadilan. Artinya kalau si anak perempuan tadi dapat hibah sebentuk rumah, maka saudaranya yang lain juga wajib diberikan, ya, wajib diberikan yang semisalnya. Mungkin tak sama, ya, namanya harta pun tak ada yang sama, ya, kecuali bentuk rupiah, ya. Kalau namanya rumah mana mungkin pernah sama harganya, beda 1 meter ke jalan, 1 meter ke simpang saja udah jauh bedanya kan. Tetapi diberikan kepada anak-anak yang lain dengan nilai yang lebih kurang sama. Kenapa? Pernah ada sahabat Rasulullah SAW, ya, ketika mau memberikan hibah kepada anaknya, Rasulullah tanya, kau punya anak yang lain? Punya ya Rasulullah. Udah kau berikan kepada anak yang lain juga, sebagaimana kau berikan sama anakmu yang ini? Kata dia, enggak ya Rasulullah, yang ini aja. Kata Rasulullah, apa? Aku tak mau bersaksi atas kezaliman. Itu namanya zalim. Apa hukum zalim? Mubah, makruh. Tidak, zalim itu hukumnya haram, dan itu adalah menurut jumhur ulama, ya, harus sama semua diberikan. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan tetap berlaku lizzakari mislu hazil unsayain, laki-laki 2 kali dapat bagian perempuan walaupun hibah. Tapi itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau untuk hibah sama laki perempuan. Kalau untuk warisan baru tidak sama, ya, kalau hibah harus sama. Nah itu. Jadi Pak, seandainya demikian, selagi masih hidup sudah seharusnya dilaksanakan hibah tadi. Jangan menunggu warisan. Kalau menunggu warisan, maka si bapak tadi terkena kafarat nazar. Apa kafarat nazar? Puasa 3 hari. Tapi ayah kami tak sanggup lagi Ustaz, sudah meninggal. Maka anaknya lah yang mengqadha puasanya 3 hari, ya, namanya apa? Puasa kafarat nazar. Jadi jangan sembarang-sembarang kita bernazar. Kadang saya juga lihat sebagian orang tuh suka bernazar, sikit-sikit bernazar, sikit-sikit bernazar. Nazarnya yang berat-berat pula itu. Kalau sudah bernazar dan Allah kabulkan, maka wajib hukumnya. Puasa itu sunnah, misalnya puasa Senin Kamis sunnah. Kalau dinazarkan, ya Allah, kalau nanti anak saya lulus, saya puasa Senin Kamis ini ya Allah, maka Senin Kamis ini diwajib, bukan jadi sunnah. Karena apa? Sudah dinazarkan. Kalau tak sanggup, maka dia wajib bayar kafarahnya. Apa kafarah nazar? Puasa 3 hari. Nah itu. Kalau tidak ditunaikan, jadi semenjak masih hidup Pak, itu wajib ditunaikan. Kalau dia tak punya harta yang lain, bagaimana? Nah, ini jadi masalah lainnya. Ya. Kalau dia berikan satu rumah itu kepada si anak perempuan ini, maka anak lain tak dapat harta. Karena harta itu harta satu-satunya, maka si bapak wajib membayar kafarat nazarnya. Bayar kafarat nazarnya Pak, puasa 3 hari. Puasa 3 hari.
Kalau enggak akan terjadi mudarat yang lebih besar. Jadi menurut sebuah kaidah fikih, akhaffud darurain, yang paling rendah mudaratnya. Ya, apa paling rendah mudaratnya? Bayar kafarat lah. Enggak ada yang terluka di sana. Ya, enggak ada yang terluka, enggak ada yang akan dirugikan. Kalau diberikan, saudara-saudaranya naik tensi dia. Kok diberikan? Satu. Yang kedua, dia akan melakukan kezaliman terhadap hibah. Ini dapat, lain tak dapat, zalim, dapat dosa. Ada dua jadi mudaratnya. Kalau dia puasa bayar kafarat nazar 3 hari, tak ada yang terluka di sana. Ya, nazarnya dimaafkan oleh Allah. Ya, saudara-saudara yang lain juga tidak marah. Karena ada nazar dari Pak ya. Baik. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Tidak ada? Nah, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, silakan. Yang mau nanya nanti silakan tanya. Ini biasanya kalau di dalam kajian malu-malu bapaknya bertanya. Tapi kalau sudah waktunya sarapan, tidak sempat Ustaz menyendok makan tuh ke mulutnya. Yang keenam, harta almarhum dikuasai oleh istri. Ini kita sebut tadi di awal juga ya. Subhanallah. Salah satu yang menjadi bentuk kesalahan paling sering terjadi di masyarakat kita di Indonesia adalah harta tadi memang tak dibagi malah ya. Malah ada statement dari sang ibunda. Jangan kalian sentuh harta itu selagi mama kalian masih hidup. Wah, anak pun takutlah kena kutuk di sana kan. Hendak bertanya pun tak berani. Jangan kalian tanyakan tentang harta-harta itu selagi mama masih hidup. Selesai. Ya, selesai. Karena statement itu. Ibunda yang dirahmati Allah, lihatlah betapa anak-anak itu taat kepada engkau. Tapi engkau yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya engkau memperlakukan dirimu seolah-olah engkau lebih hebat daripada Tuhanmu. Ya. Kata-kata dia tak boleh dilawan. Kata-kata Tuhan dilawannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Bagikan harta waris tadi. Dia bilang tak boleh dibagi harta waris. Luar biasa. Ya. Dan ini merupakan ujian dan cobaan terberat bagi seorang anak. Bagaimana dia bisa menyampaikan masalah harta warisan ini kepada orang tuanya tanpa membuat, dalam tanda kutip ya, tanpa membuat orang tua itu berpikir ini anak mengincar harta saya. Nah, ini berat luar biasa ya, karena apa? Saya sendiri merasakannya ya. Istilahnya ingin menyampaikan A ke B ya, seperti dari sini ya, dari Pekanbaru ke Duri. Ini tidak yang mutar-mutar dulu ke Jakarta dulu. Mutar ke Jakarta, naik pesawat lagi, turun di Padang, turun. Putar dulu, putar supaya apa? Tidak ada muncul ya, persepsi ya, pikiran di orang tua itu bahwa ini anak mengincar harta warisan. Apalagi yang mau kita sampaikan nih, sampaikan kepada ibu itu, emak kita, istri dari ayah kita itu, bahwa dia cuma dapat 1/8 harta ya. Yang dia dapatkan cuma 1/8, yang ibu-ibu dapat cuma 1/8 bu ya. Ketika ada anak menyampaikan, Emak, nanti mama cuma dapat 1/8 dari harta. Apa? Dulu ayah kalian masih 0, tidak punya harta, mama yang membantu ayah kalian. Mulailah ceramah tuh kan, dari mulai silsilah itu. Apalagi seorang perempuan itu memang luar biasa hafalan sejarahnya, rinci semua. Yang menyekolahkan engkau itu, kan? Itu rentet nanti. Nah, ini yang bahaya ini. Kenapa? Karena cuma 1/8. Ya, bayangkan kalau harta itu 800 juta, si emak cuma dapat 100 juta, anak laki-laki dapat 700 juta. Anak laki-lakinya pemalas pula lagi. Hajablah.
selesai. Ya. Jadi ini kesalahan. Ya, ini kesalahan. Makanya kita bagi bapak-bapak, ya, sering saya sampaikan juga, rumah itu Pak, rumah yang kita tinggalkan itu sebelum kita mati hibahkan sama istri. Hibahkan sama istri supaya rumah itu jangan jadi harta warisan. Ya, kalau dia sudah dihibah kepada istri, mati kita, rumah itu tetap milik istri, nggak dibagi-bagi. Ya, nggak dibagi-bagi. Kenapa? Itu milik istri. Sampaikan kepada anak kita, rumah ini nak milik ibu kalian, bukan harta warisan ayah. Ya, harta warisan ayah yang tanah yang sana, ruko yang sana, mobil, nah itu ambil. Rumah bukan. Rumah ini milik ibu kalian. Jangan ganggu-ganggu. Sehingga ibu itu bisa, ya, istri kita itu Pak, dia bisa menikmati, ya, penantian menunggu ajal itu sambil mengenang-enang kita, berdoa-doa kepada Allah untuk kita. Ya Allah, dulu suamiku di kamar ini, ya Allah dia sakit begini, aku dulu merawatnya, nangis didoakan, ya Allah ampunilah dosa suamiku, ya Allah dia baik sekali, ya Allah. Ya, kalau rumah itu dijual, atau kan rumah baru jadinya, tidak ada kenangan di situ. Ya, tidak ada kenangan di situ. Ya, apalagi kalau ibunya masih muda, itu ancaman berikutnya. Ya. Nah, ini kan cerita dah tua ini Pak, ya Ibu ya. Cerita dah tua ya. Nah, kalau dah tua tuh mana ada lagi. Istri itu dia cenderung lebih lebih mampu untuk bersendiri, ya, mengenang kenangan bersama suami. Itu dia tadi. Makanya terkadang saya terkadang bisa sedikit memaklumi gitu kalau ada ibu-ibu yang jangan kesentuh harta ayah kalian. Ya, bukan sebenarnya dia ingin menguasai harta, bukan. Kenangan bersama suami itu ada di situ gitu. Ya. Ada sepeda motor tua itu, jangan diapa-apain. Itu sepeda motor, mungkin di sana ada kenangannya. Ya, dulu masa-masa susah bersama. Ya. Ada sebentuk kebun yang diusahakan dulu, oh susah dulu belinya, kan begitu. Ya, maka kadang-kadang saya merasa ini juga, merasa berusaha memahami begitu, ya, sebahagian ibu-ibu yang bersikap seperti itu. Tapi namanya hukum, tetaplah hukum. Ati Allah wa ati Rasul. Ya, taati perintah Allah, taati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Silakan yang banyak. Ya. Nah, ini dia. Baik. Ya. Jadi Ustaz, namanya kita zaman sekarang Ustaz, kan ada namanya pajak ya Ustaz. Supaya tidak kena pajak banyak kami Ustaz, kami bagikanlah ini atas nama anak, ini atas nama istri, ya. Kalau tujuannya itu, ada yang supaya jangan ini Ustaz, supaya jangan banyak sekali urusan, kalau nanti saya meninggal biarlah sudah nama anak. Ya. Niat-niat seperti ini sah-sah saja sebenarnya, tetapi dalam Islam perpindahan harta kepemilikan itu atas akad. Akad itu atas niat dan siqat, dua ya, niat, siqat, ya, sama seperti ijab qabul kalau menikah itu. Nah, terus ada niatnya, tidak bisa sembarang ucap aja, aku terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian, niatnya tidak ada. Nah, ini bahaya nanti nih, ya kan? Jadi perpindahan dari harta seorang kepada orang lain harus dengan niat dan siqat. Ketika tadi kondisinya saya beli ini Ustaz, saya beli tanah, ya, kemudian saya namakan dengan nama istri saya. Niatnya di situ apa Pak? Harus jelas. Tidak ada niat apa-apa Pak. Ya.
Ini urus aja lah, ini mobil beli nama kamu aja lah, saya tidak sempat mengurusnya itu. Niatnya apa? Itu semua kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau tidak ada niat apapun, maka namanya memberikan sesuatu tanpa ada niat apapun, namanya apa namanya? Itulah namanya hibah. Ada kembalian, saya beli di supermarket misalnya, Pak ada kembalian 100 rupiah, udah ambil aja. Dia bilang ambil aja, ya, malas ngantongi uang 100, ambil aja. Apa namanya? Hibah. Kalau niat mengharapkan ridha Allah namanya sedekah. Niat memuliakan seseorang namanya hadiah. Jadi kalau tidak ada niat namanya hibah, itulah hibah. Maka hal yang seperti tadi, apakah sudah dinamakan dengan hibah? Lihat niatnya. Anda ada niat Pak, cuman siqat saja. Kamu yang urus, itu jatuh kepada hibah. Jatuh kepada hibah. Dan berlaku hukum hibah. Tidak bisa, pokoknya Ustaz itu atas nama aja tuh Ustaz, atas nama aja itu. Nanti engkau bagaimana menjawabnya di hadapan Allah? Ya. Gimana engkau akan menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dijawab yang nanya itu KPK, yang nanya itu petugas pajak, enak jawabnya. Yang nanya itu Allah, gimana niatnya? Apa? Ya. Jangan kita mencari hilah-hilah ya. Hilah, itu namanya hilah namanya dalam masalah harta. Apalagi nanti kaitan harta itu dengan masalah kewajiban kita terhadap zakat. Ya, terhadap zakat kita loh. Itu atas nama istri. Terus gimana? Saya atas namanya, terus masalah zakatnya gimana? Kita pun terdiam. Gimana zakatnya ya? Ini harta siapa ya? Kan berarti ada kejelasan kan? Besar kejelasan di sana. Jadi kalau tak ada atas nama, berarti sudah jatuh kepada hibah. Ya, sebagaimana saya punya beli mobil, nama itu nama istri saya. Kenapa? Saya sudah niat hibahkan. Sudah niat hibah. Jadi itu tidak dibagi-bagi lagi. Nanti saya punya rumah, saya bangun rumah, maka sudah saya niatkan. Kenapa? Kalau seorang suami meninggal, istri susah mencari sesuatu. Ya, karena yang biasa cari rezeki kan suami, ya, istri menunggu gitu kan, agak susah. Tapi kalau istri yang meninggal duluan, suami kan masih bisa cari lagi kan, bukan cari istri, maksudnya cari lagi rumah begitu, cari beli mobil lagi, ya, kan masih bisa. Makanya kalau memang mau hibah. Terkait dengan pertanyaan tadi, sudah diatasnamakan, maka jatuhlah hukum hibah. Sudah ada sigatnya, niatnya tak ada niat. Kalau tak ada niat memberikan sesuatu namanya hibah. Berlakulah hukum hibah atas hal tersebut. Harus jelas-jelas. Harus jelas. Harta jelas. Hukum Islam ini jelas harta. Ya, tidak ada begini, tidak ada. Ya beri, yang nggak beri nggak usah, pegang sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu juga yang memisahkan kita Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian dan segala pertanyaan-pertanyaan. Sungguh indah kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, umur yang baik, panjang dan barokah, sehingga bisa kita maksimalkan umur dan kesehatan kita ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam bulan Ramadan dan keluar bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.